Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cuaca cerah, cuma panas gerah. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1251 sampai bab 1255. Meskipun kata-kata tulus Lindong tidak ditujukan hanya kepada Bailey Yanhong saja, tapi dia masih tergerak. Bagi Bailey Yanhong yang tumbuh di alam Singsu, pikirannya lebih terbuka. Saat berada di galaksi Bima Sakti, tanpa alasan yang jelas, Lindong dan Lindong memasuki ilusi spiritual dan mematahkan pesonanya. Saat itu, dia tidak bisa menerimanya sama sekali dan ingin membunuh Lindong. Kemudian, untuk menekan tubuh menawan, berapa kali dia dan Lindong memasuki ilusi spiritual secara bertahap meningkat, dan kekuatan jiwa mereka meningkat dengan cepat, dan mereka perlahan menerima kenyataan ini. Setelah kembali ke sekte kaca warna-warni di alam Singsu, dia dihukum oleh tuannya dan dikirim ke Gua Es. Akhirnya, dia diselamatkan oleh Lindong. Setelah dia pahami nanti, nyatanya tubuh menawan itu sama sekali tidak seperti yang dikatakan tuannya. Alasan Gongru mengatakan itu hanya karena dia takut akan merusak tubuh menawannya. Ikuti Lindong sepenuhnya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Bailey Yanhong tidak memiliki perasaan terhadap Lindong. Setelah keduanya menyatu secara spiritual, dia tidak bisa lagi menahan pria lain di dalam hatinya. Tapi Bailey Yanhong tidak pernah berpikir bahwa dia akan menempati Lindong sendirian. Bukankah normal jika sosok seperti Lindong yang menekan suatu era memiliki beberapa orang kepercayaan? Jika tidak, pasti ada yang salah dengan kesehatan Lindong. Banyak kepala keluarga yang berkuasa menikah lagi dan lagi untuk memperluas keluarga mereka. Ketika gadis-gadis dari sekte kaca warna-warni menikah, kebanyakan dari mereka bukan berasal dari istana utama. Bailey Yanhong telah menerima situasi ini. Oleh karena itu, kata-kata Lindong yang terdengar seperti sampah bagi penduduk bumi terdengar menyentuh baginya. Lindong, terima kasih. Saat aku berada di galaksi Bima Sakti, pertama kali aku tertarik padamu dalam ilusi mental, aku bahkan berpikir untuk membunuhmu. Kemudian, karena aku ingin mengendalikan tubuh menawan itu, aku bertarung bersamamu lagi dan lagi, memasuki ilusi spiritual. Aku perlahan menerimanya. Aku kembali ke sekte kaca berwarna dan dihukum oleh tuanku ke dalam Gua Es demi keselamatan kita. Aku harus membuatmu bekerja keras lagi. Hatiku, Lindong, terima kasih banyak. Merupakan berkah bagi kami semua untuk bersamamu. Setelah Bailey Yanhong mengatakan ini, matanya dipenuhi kabut, dia sangat tersentuh. Lindong tidak menyangka Bailey Yanhong akan mengatakan ini secara tiba-tiba. Saya tidak tahu bagaimana harus merespons untuk sementara waktu. Kak Hong, Lindong ingin membawa sesuatu. Namun disela oleh Bailey Yanhong, Lindong, jangan bilang apa. Apa? Peluk saja aku. Oke, Lindong tidak bisa menolak. Dia hanya bisa melangkah maju perlahan, membuka tangannya, dan memeluk Bailey Yanhong. Keduanya hanya berpelukan dengan tenang, tanpa ada yang bicara. Ini sebenarnya pelukan pertama mereka. Setelah beberapa menit, Lindong dengan lembut mendorong Bailey Yanhong menjauh. Melihat wajah pihak lain yang sedikit merah, aku merasakan gerakan di hatiku. Bailey Yanhong adalah yang pertama dari 7 orang suci dari sekte kaca warna-warni sebelumnya, dan dia sempurna dalam segala aspek. Seiring bertambahnya usia, tubuh secara bertahap menjadi matang, ditambah dengan tubuh yang menawan, hal ini sangat menarik bagi pria. Namun, dorongan ini dengan cepat ditekan oleh Lindong. Kemampuan Lindong untuk berkembang hingga saat ini tentu saja karena adanya sistem, namun kemauannya yang kuat juga berperan besar. Jangan katakan apapun lagi. Ketika kekuatan fisik dan mental menerobos,
jenis rasa sakit tersebut bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Saudari Hong, ayo, Lindong hanya ingin berkata, ayo pergi. Akibatnya, dia disumpal sebelum dia selesai berbicara. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Bailey Yanhong yang tiba-tiba menciumnya. Dia mencium wanginya dan rasa manis mengalir ke mulutnya. Bailey Yanhong tingginya lebih dari 1,7 meter, tidak lebih pendek dari Lindong. Hanya perlu satu langkah untuk mencapai Lindong. Perlahan, Lindong mengumpulkan tangannya dan memeluk Bailey Yanhong lagi. Keduanya berpelukan lagi. Lindong terus melakukan perjalanan di dunia sangkar roh pada siang hari, dan kembali ke dunia nyata pada malam hari untuk membuat klon dan menyegelnya ke dalam kotak kayu kecil. Setengah bulan berlalu dengan cepat, Lindong membuat 30 kotak kayu kecil untuk menyegel klonnya. Yun Si, Huang Fusiyu, Bailey Yanhong, Lu Xiao Xiao, Zhao Xuan, Song Jia, Han Siyun, Ye Qingwu, Xiam Wu, Su Yingsui, Luo Hongyu, Murong Qingge, masing-masing 2 pertahanan diri, yaitu 24. 2 lagi harus diberikan kepada Gong Sun Zimeng, 2 kepada Xuan Yuan Shou, dan 2 kepada Su Sueling. 30 baru saja pergi. Jika 10 orang ini berada dalam bahaya pada saat yang sama dan tidak bersama-sama, maka orang ke-10 tidak akan bisa memanggil klon. Kecuali jika Anda meningkatkan teknik klon Anda ke level ke-5 dan menambah jumlah klon. Hanya saja kemungkinan tersebut terlalu kecil dan pada dasarnya bisa diabaikan. Dan Yun Si dan yang lainnya sepertinya tidak akan berpisah terlalu lama. Jika Anda ingin menerobos alam abadi dan memiliki umur suatu zaman, Anda harus berkumpul dan membiarkan Bailey Yanhong mengajari Anda. Faktanya, Murong Qingge dan Lindong tidak mau memberikannya. Lagi pula, hubungannya dengan dia belum begitu baik, tapi semua orang memberikannya, dan hanya Murong Qingge yang tidak memberikannya, dan ini agak tidak bisa dibenarkan. Semua orang hidup bersama, terlihat setelah mengalami hidup dan mati. Murong Qingge telah benar-benar kehilangan kesombongan yang dimilikinya saat pertama kali keluar dari galaksi Bima Sakti. Saya telah menurunkan profil saya dengan sangat rendah dan berintegrasi ke dalam keluarga besar. Pada hari ini, Lindong sedang beristirahat di kereta dengan mata tertutup. Suara Ni Hongdou datang dari luar. Tuan, kita akan melewati kota tingkat 2. Apakah kita ingin masuk dan beristirahat semalam? Lindong perlahan membuka matanya. Saat ini, wajahnya pucat, seperti orang sakit. Belum lagi saya kurang istirahat selama lebih dari sebulan. Kuncinya adalah meneliti dan membuat klon yang bisa bertarung sendiri, yang terlalu memakan energi. Bahkan Lindong sedikit kewalahan. Kalau begitu ayo kita istirahat malam ini, Lindong setuju. Tuan, bolehkah saya masuk? Anda boleh masuk sesuka Anda pada siang hari, tetapi tidak pada malam hari. Dimengerti, Tuan muda, kata Ni Hongdou sambil melompat dan memasuki kereta. Begitu dia masuk, dia melihat wajah pucat Lindong. Dia tampak lesu dan tidak punya energi sama sekali. Setelah mengikuti Lindong begitu lama, Ni Hongdou melihat Lindong seperti ini untuk pertama kalinya. Dia terkejut dan bertanya dengan cepat, Tuan muda, Anda, ada apa dengan Anda? Apakah Anda sakit? Tidak apa-apa, saya hanya kurang tidur akhir-akhir ini, tidak apa-apa, istirahat saja selama 2 hari dan kamu akan baik-baik saja. Lindong tampak acuh tak acuh. Dia paling tahu situasinya sendiri. Setiap malam saat jiwa terbelah, tanda tersebut harus diukir dengan hati-hati agar klon dapat bertindak secara mandiri. Lebih dari sebulan berturut-turut, bahkan kekuatan jiwa setingkat kaisar agak sulit untuk didukung. Tapi itu tidak melukai akarnya, untungnya klonnya sudah dibuat.
Istirahat yang cukup selama 2 hari. Tuan, bagaimana kalau kita istirahat di sini selama beberapa hari? Tunggu sampai Anda merasa lebih baik sebelum pergi. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melakukan ini. Tidak apa-apa, lihat saja jika kamu tidak percaya padaku, aku akan kembali ke keadaan semula besok. Lindong tersenyum. Hanya saja senyumannya terlalu dibuat-buat dan menyayat hati di mata Ni Hongdo. Dunia sangkar roh menguasai puluhan negara adidaya di 8 kota utama. Selama lebih dari sebulan, bisa dikatakan masyarakat sedang panik. Siapa yang mengira permaisuri Yueji, salah satu dari 5 kaisar Linglan, akan datang ke dunia sangkar roh dan meminta mereka mengumpulkan semua harta berharga. Itulah 5 kaisar Linglan, orang yang berdiri di puncak piramida Linglan Domain. Keyakinan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di seluruh domain Linglan. Begitu mereka lahir, mereka mendengar perbuatan legendaris 5 kaisar Linglan. Secara harfiah, dengan adanya 5 kaisar, semua orang dapat tinggal di domain Linglan dengan pikiran tenang. Jika bukan karena 5 kaisar, wilayah Linglan pasti sudah lama diserang oleh peradaban tingkat 9 lainnya. Bagaimana orang seperti itu bisa datang ke dunia sangkar roh? Dan Anda harus mengumpulkan harta untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Ini jelas tidak masuk akal. Kekuatan jiwa dari alam kaisar sudah menjadi batas dari alam sangkar roh, dan tidak dapat ditingkatkan lebih tinggi di alam sangkar roh. Jika tidak, 5 kaisar harus tinggal di alam sangkar roh setiap hari dan menghapus semua sumber daya. Meskipun setiap orang memiliki keraguan di dalam hati, mereka tidak dapat memastikan identitas Lady Diji. Namun mereka hanya bisa menuruti perintah dengan patuh dan tidak berani bertanya sama sekali. Aku bahkan tidak berani mengatakannya sekarang, aku hanya bisa menyimpannya di dalam hati. Faktanya, semua orang sudah menemukan jawabannya. Meskipun Lady Diji palsu, dia tetap mengakuinya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani menyamar sebagai Lady Diji, maka seseorang dengan sendirinya akan mencari masalah bagi si penipu. Solusi terbaik untuk masalah ini adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Lady Diji terlebih dahulu. Kemudian kabar tersebut disampaikan kembali ke keluarga dan dikonfirmasi melalui leluhur. Bagaimanapun, leluhurnya adalah ahli alam kaisar setengah langkah. Anda dapat menghubungi 5 orang dewasa tingkat kaisar tingkat tinggi. Apapun hasilnya, itu tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Tidak apa-apa jika Lady Diji benar, jika itu salah, Lady Diji akan menanganinya sendiri, dan tidak ada orang lain yang perlu mengkhawatirkannya. Sekarang mereka mempertanyakan Lady Diji, bagaimana jika itu benar? Itu adalah kejahatan serius, yaitu menyita sebuah keluarga dan memusnahkan sebuah klan. Dia juga akan menjadi musuh publik seluruh wilayah Linglan. Tidak ada yang akan melakukan itu. Oleh karena itu, lusinan kekuatan di 8 kota utama alam sangkar roh telah mengumpulkan harta paling berharga di kota itu sesuai dengan keinginan Yueji dan menyerahkannya kepadanya. Dan saya tidak berani menyembunyikan apapun secara pribadi. Setiap orang harus memperlakukan Lady Diji, salah satu dari 5 kaisar, dengan hati-hati. Ada tempat yang sangat terpencil dan terpencil di dunia sangkar roh. Yueji sedang duduk bersila. Setelah mendapatkan banyak harta karun dari para jenius terbaik di dunia sangkar roh, dia menemukan tempat ini. Melihat berbagai harta karun yang menumpuk di sekelilingnya, Yueji berpikir keras. Dengan hal-hal ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk memulihkan sebagian besar kekuatan jiwanya. Meski belum mencapai puncaknya, itu sudah cukup. Setelah pulih, Anda dapat dengan paksa meninggalkan sangkar spiritual dan kembali ke dunia nyata. Beritahu di Jiang dan yang lainnya bahwa klan mesin super dan klan pemakan jiwa telah bergabung untuk menyerang wilayah Linglan,
dan kemudian meneruskannya ke kekuatan utama di wilayah Linglan melalui Dijiang. Biarkan semua orang bersiap menghadapi tantangan ini. Pada saat yang sama, 4 alam kaisar juga dapat membantu Anda membentuk kembali tubuh fisik Anda. Jika waktunya tiba, Anda juga bisa ikut berperang. Klan mesin super dan klan pemakan jiwa akan terkejut dengan betapa cepatnya dia dapat melanjutkan berpartisipasi dalam pertempuran setelah menghancurkan tubuhnya sendiri dan hanya lolos dari sedikit kekuatan jiwa. Senyuman dingin muncul di wajah Yueji. Dia tidak akan membiarkan kedua ras ini berhasil dalam rencana mereka. Selama dia menyebarkan berita dan memberitahu senior di Jiang rencana mereka dan bersiap, tidak akan mudah untuk menyerang wilayah Linglan. Kemudian cibiran di wajah Yueji menghilang, dan sudut mulutnya terangkat, digantikan oleh senyuman lembut. Jika ekspresinya dilihat oleh orang lain, mereka pasti akan terkejut. Hal yang sama berlaku untuk kaisar yang berkuasa seperti Di Jiang dan Di Yuan. Mereka belum pernah melihat Diji tersenyum seperti ini. Dia biasanya memiliki wajah tanpa ekspresi terhadap semua orang. Seperti wanita yang dingin, jika Anda menunjukkan senyuman lembut kepada Di Yuan, dia akan tertawa terbahak-bahak. Saat ini, Yueji sedang berpikir, tentu saja, Lindonglah yang memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun dan memperlakukannya secara ekstrim. Aku tidak tahu bagaimana kabar kakak. Lindong sekarang? Dia pasti membenciku karena pergi tanpa pamit. Dia bahkan tidak mengucapkan halo yang paling mendasar. Tapi begitu aku menyapanya di depannya, bisakah kamu masih pergi? Dan waktu tidak menunggu siapapun. Lindong, aku akan meminta maaf kepadamu lagi ketika krisis di alam Xingsu teratasi. Tidak masalah jika kamu tidak memaafkanku Linglan. Aku harus melakukan ini. Ini juga tanggung jawabku. Kuharap kamu bisa mengerti. Gumam Yueji pada dirinya sendiri. Sekarang dia telah memulihkan semua ingatannya, tidak pantas lagi memanggil kakaknya Lindong. Anda harus tahu bahwa dia jauh lebih tua dari Lindong Ke. Jika Anda mengikuti Lindong, saat ini, kami bahkan belum sampai di kota utama. Kalaupun sampai, Anda tetap harus mengeluarkan uang dan waktu untuk membeli harta karun. Kuncinya adalah sebagian besar harta surga dan bumi tingkat atas berada di tangan kekuatan besar, dan tidak mungkin mereka menjualnya. Ini disediakan ketika keluarga sangat membutuhkannya. Ini adalah bahan yang strategis. Tidak ada jumlah uang yang bisa membelinya. Oleh karena itu, Yueji ingin segera memulihkan kekuatan jiwanya, dan langkah ini tidak salah. Tumpukan material dan harta karun terbaik di sekitarnya tidak dapat dibeli dengan uang. Satu-satunya hal yang masih perlu dibicarakan adalah sebelum berangkat, saya hanya meninggalkan beberapa kata di atas kertas. Lindong benar-benar memperlakukan Yueji sebagai saudara. Setelah 2 tahun menjalin hubungan baik, keduanya mempunyai tempat yang sangat penting di hati masing-masing. Dia bahkan tidak mempunyai keberanian untuk berbicara kepada Lindong. Lindong memang lengah, tapi Yueji juga punya idenya sendiri. Pada saat itu, ingatannya belum sepenuhnya pulih, dan Lindong memiliki pengaruh yang besar padanya. Jika diberitahu secara langsung, Lindong tidak akan membiarkannya pergi. Saya khawatir saya benar-benar tidak akan bisa pergi. Hanya ketika Anda telah memulihkan semua ingatan Anda dan mengetahui tanggung jawab Anda, barulah Anda dapat mengambil keputusan untuk pergi. Lalu saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Klan mesin super dan klan pemakan jiwa tidak akan memberi mereka kesempatan. Yueji tahu bahwa dia tidak bisa menunggu, jadi dia hanya meninggalkan selembar kertas untuk menghindari situasi tidak bisa pergi. Yang paling penting sekarang adalah memulihkan kekuatan jiwanya, dan Yueji tidak lagi mengkhawatirkan Lindong. Jangan katakan apapun lagi. Bagaimana jika klan mesin super dan klan pemakan jiwa bergabung untuk menyerang?
Lindong juga akan terlibat, pikirkan dengan cara lain. Dia sebenarnya melindungi Lindong, sesuaikan kondisi Anda. Yueji memandangi pegunungan ramuan dan berbagai harta karun. Ambil napas yang kuat. Obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar secara otomatis, masuk ke mulutnya, dan ditelan olehnya. Tidak beberapa saat kemudian, gunung harta karun berkurang 1/10. Sulit untuk dibayangkan, bagaimana bisa seorang wanita makan sebanyak itu. Nilai dari apa yang Anda telan hanya dalam satu suapan tidak dapat diukur. Lindong pasti akan memukul dadanya saat melihatnya. Berapa biaya untuk membeli begitu banyak bahan dan harta karun alami terbaik? Dia tidak merasa buruk tentang uang, tetapi merasa buruk tentang Sen Haodian. Biarkan dia mengeluarkan uang untuk membelinya. Poin ilahi yang diperoleh mungkin cukup bagi Lindong untuk menerobos ke puncak alam kekaisaran, atau bahkan melampaui alam kekaisaran, bukan tidak mungkin untuk maju setengah langkah lebih jauh. Ada beberapa orang kuat yang telah melampaui kerajaan. Bukankah klan mesin super dan klan pemakan jiwa sedang mencari kematian saat mereka menyerang wilayah Linglan? Sangat disayangkan hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Jika Lindong ingin cepat menembus kekuatan, dia harus bekerja keras dan mengeluarkan uang. Setelah menelan ramuan yang tak terhitung jumlahnya, Yueji menutup matanya dan mulai menguraikan ramuan yang dia telan ke dalam tubuhnya. Hanya setelah pembusukan dan penyerapan kekuatan jiwanya dapat dipulihkan. 3 hari kemudian, Yueji yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Ramuan di dalam tubuh telah berhasil terurai dan diserap. Kekuatan jiwa telah pulih secara signifikan. Namun ini belum cukup, ini hanyalah permulaan. Lalu dia tidak ragu-ragu, tarik napas dengan keras. Harta karun dalam jumlah besar lainnya terbang ke mulutnya. Karena kekuatan jiwa dipulihkan, jumlah harta yang ditelan kali ini meningkat dari 1/10 menjadi 2/10. Kemudian lanjutkan pembusukan dengan mata tertutup. Waktunya segera tiba 3 hari kemudian. Setelah bangun, Yueji menelan 3/10 harta itu lagi dan menguraikannya untuk diserap. 4/10 sisanya ditelan oleh Yueji untuk keempat kalinya. Waktu berlalu dengan lambat, setelah menyerap berbagai harta ramuan terbaik yang dikumpulkan dari 8 kota besar. Tsukiji akhirnya bangun. Saat ini, seluruh temperamennya berubah total. Tampaknya dia telah benar-benar berubah kembali menjadi wanita yang menciptakan perbuatan legendaris yang tak terhitung jumlahnya, memegang pedang teratai hijau, dan bertarung melawan klan super mekanis. Kekuatan jiwa juga telah dipulihkan hingga 80%. Meski masih ada jarak untuk pulih sepenuhnya ke puncak. Tapi untuk saat ini, itu sudah cukup. Di 8 kota utama alam sangkar roh, lusinan kekuatan super, serta kekuatan besar, menengah, dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyumbangkan hampir setengah dari kekayaan mereka untuk memulihkan kekuatan jiwa Yueji hingga 80%. Dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan jiwa ahli Kaisar Realem. 80% pulih, hampir selesai, saatnya berangkat, tapi sebelum berangkat, aku masih perlu menemui seseorang, kata Yueji dalam hati. Orang yang akan dia temui tentu saja adalah Lindong. Kali ini saya meninggalkan dunia sangkar roh. Saya tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi di masa depan. Jika Linglan Realem dapat mengalahkan kombinasi klan mesin super dan klan pemakan jiwa, maka masih ada kesempatan untuk bertemu lagi. Jika kamu kalah, kami tidak akan pernah bertemu lagi. Yueji harus pergi menemui Lindong. Hanya saja, jangan biarkan pihak lain mengetahuinya. Lihatlah sekilas dari kejauhan lalu pergi. Apakah kita bisa bertemu lagi tergantung pada takdir. Menghadapi aliansi antara klan mesin super dan klan pemakan jiwa, tidak peduli seberapa yakinnya Yueji,
dia tetap tahu bahwa tidak ada jaminan kemenangan di domain Linglan. Berdiri, Yueji mengambil satu langkah ke depan, dan tubuhnya menghilang tanpa bayangan. Saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sudah menjadi orang terkuat di dunia sangkar roh. Bahkan Lindong, yang kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat pertama kaisar, tidak akan menjadi lawan Yueji. Bagaimanapun, kekuatan Yueji tidak sesederhana level kaisar. Dengan 80% kekuatan jiwanya pulih, dia bisa menghancurkan Lindong. Diperkirakan Lindong hanya dianiaya. Jarak dari kota tingkat pertama kota Weiyang ke kota utama kota Ember. Dekat dengan kota Ember, 3 gerbong diparkir di jalan untuk beristirahat. Bukan karena Lindong dan yang lainnya ingin istirahat, tapi binatang itu perlu makan. Bagaimana saya bisa hanya ingin kudanya berlari tanpa membiarkan kudanya memakan rumput? Lindong jarang keluar untuk berolahraga dan menghirup udara segar. Waktu yang dihabiskan untuk meneliti dan membuat klon yang bisa melepaskan diri dari pertarungannya sendiri benar-benar melelahkannya. Untungnya, kebugaran fisik dan kekuatan jiwa telah memasuki ranah kekaisaran. Setelah 2 hari istirahat, Anda akan kembali ke keadaan semula. Melihat Lindong pulih, Ni Hongdou juga menghela nafas lega. Saya ingat ketika saya melihat Lindong beberapa hari yang lalu, dia tampak pucat dan sakit, yang membuat Ni Hongdou ketakutan. Saya pikir sesuatu terjadi pada Lindong, nanti kalau dipikir-pikir, mungkin karena orang tuan-tuan pergi. Adapun alasan orang tuan-tuan pergi, Ni Hongdou bukan satu-satunya yang penasaran. Yang lain juga sangat penasaran, tapi mereka tidak bertanya. Ada beberapa hal yang tidak ingin dikatakan oleh sang master. Bagaimana bisa pelayan seperti mereka bertanya? Anda boleh memiliki rasa ingin tahu, tetapi Anda tidak bisa membiarkan rasa ingin tahu menguasai Anda. Jelas sekali, suasana hati pemiliknya sedang tidak baik karena kepergian tuan-tuan. Yang terbaik adalah tidak mendapat masalah saat ini. Tuan, kita akan mencapai kota Ember dalam waktu kurang dari sebulan. Ni Hongdou mendatangi Lindong dan berkata, "Ya, terima kasih atas kerja kerasmu." Lindong mengangguk. "Tuan, Anda sangat sopan. Ini semua adalah hal yang harus dilakukan, dan perjalanannya tidak sulit." Ni Hongdou sangat senang melihat Lindong telah menyesuaikan diri. "Nona Ni, saya selalu menganggap Anda dan Lao He sebagai teman. Jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda selesaikan di masa depan, apakah itu kenyataan atau dunia sangkar roh, Anda dapat memberitahu saya, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu kamu." "Terima kasih, Guru, kami beruntung bisa mengikutimu," kata Ni Hongdou dengan senyum di wajahnya. Tujuannya mengikuti Lindong adalah karena dia tertarik pada identitas Lindong dan berharap mendapatkan kepercayaannya. Saat ini, akhirnya berhasil. Faktanya, Ni Hongdou tidak lagi puas hanya dengan mengikuti Lindong di dunia sangkar roh. Dia ingin bersama Lindong di dunia nyata dan membantunya mengatasi beberapa masalah sepele dalam hidup. Sekarang dia diminta untuk kembali dan menjadi orang kedua di keluarga Ni dan penanggung jawab dunia sangkar roh. Dia tidak tertarik sama sekali. "Saya hanya ingin mengikuti Lindong keluar untuk melihat dunia." Sementara mereka berdua sedang mengobrol, menunggu keledai itu makan. Lindong tiba-tiba merasakan aura yang kuat dan menakutkan mengintip ke arahnya secara diam-diam. Ini adalah reaksi naluriah ketika menghadapi ancaman setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu. Ni Hongdou tidak cukup kuat dan tidak merasakan apapun sama sekali. Lindong merespons dengan acuh tak acuh, pikirannya melayang ke tempat lain. "Apakah ada orang kuat yang mengamatiku secara diam-diam? Siapa itu? Melewati? Atau apakah Anda datang ke sini khusus untuk menemukan diri Anda sendiri?" Orang ini sangat berkuasa.
Dia jelas merupakan orang terkuat yang pernah ditemui Lindong sejak memasuki Linglong. Bahkan kekuatan jiwa tingkat pertamanya merasakan ancaman yang kuat. Ratu Elf Isa berkali-kali lebih kuat dari orang terkuat yang pernah dia temui sebelumnya. Salah, tidak ada perbandingan antara keduanya. Ibaratnya yang satu ada di langit dan yang satu lagi di bawah tanah. Kota utama memang tempat harimau berjongkok, naga tersembunyi. Belum ke kota Ember, saya bertemu orang yang begitu kuat. Sepertinya kekuatan saya tidak cukup, perlu diperkuat. Kota kelas 1 seperti kota Weiyang tertinggal jauh. Setelah sekian lama tinggal di kota Weiyang, saya belum pernah bertemu lawan yang bisa saya anggap serius. Tidak heran kekuatan terkuat di alam Linglan dan hal-hal baik di alam Linkage semuanya ada di kota utama. Lindong memutuskan, ketika mereka sampai di kota Ember, He Yaoting harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan poin ketuhanan yang cukup sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, kekuatan kecilnya tidak akan cukup untuk bertemu dengan orang yang benar-benar kuat. Setidaknya orang yang bersembunyi di kegelapan saat ini, Lindong, bukanlah tandingannya. Lanjutkan mengobrol dengan Ni Hongdou, berpura-pura sama sekali tidak menyadari keberadaan orang lain. Namun, aura kuat itu langsung terkunci pada Lindong, tidak mau pergi dalam waktu lama. Sekarang dia akhirnya yakin, pihak lain ada di sini untuk Anda. Namun yang membuat Lindong bingung adalah dia baru berada di dunia sangkar roh dalam waktu yang singkat dan tidak mengenal orang sekuat itu. Apa yang diinginkan pihak lain dari saya? Untungnya, sistem ini memiliki fungsi tersembunyi. Jika tidak, sesuatu mungkin akan terlihat seiring berjalannya waktu. Lindong menjadi semakin bingung. Aura menakutkan itu tidak pernah hilang sejak itu mengunci dirinya. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia adalah pendukung kekuatan tertentu di kota Weiyang dan diundang untuk mengujinya? Tapi saya tidak terlalu membenci mereka. Bukankah dia hanya menghabiskan sejumlah uang di kota Weiyang, membeli sejumlah harta, dan mengganggu pasar? Untuk melakukan ini, orang sekuat itu tidak akan diberangkatkan dengan mudah. Atau kamu merasa ada yang tidak beres? Setelah pergumulan sengit di hatiku. Untuk memastikan apakah persepsinya salah, Lindong tanpa sadar melihat ke arah orang yang disembunyikan itu. Melihat dari kejauhan, saya melihat sesosok tubuh. Sesaat kemudian, Lindong menoleh, sepertinya tatapan yang baru saja dia lihat hanyalah sebuah kebetulan. Lindong menoleh ke belakang dan terkejut. Baru saja dia melihat sosok dengan cahaya biru menyilaukan di sekujur tubuhnya. Dilihat dari sosoknya, dia seharusnya seorang wanita, tapi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas dan tidak tahu seperti apa rupanya. Bagi wanita seperti ini, penampilan tidak lagi penting baginya. Karena tidak peduli bagaimana penampilannya, dia ditakdirkan untuk menjadi makhluk yang harus dihormati oleh banyak makhluk. Dan itu terlihat dari sosoknya yang ramping. Bahkan di domain Linglan dari peradaban tingkat 9, orang ini tidak ada bandingannya. Murong Qingge pernah dikenal sebagai kecantikan tiada taraf di bumi. Namun dibandingkan dengan orang ini, dia sama sekali tidak berada pada level yang sama. Satu bumi tidak ada bandingannya bahkan oleh peradaban tingkat pertama. Dan bumi lainnya bahkan hanya dilampaui oleh sedikit peradaban tingkat 9. Keduanya seperti jurang antara desa pegunungan terpencil di bumi dan kota super tingkat pertama yang terkenal di dunia seperti Kyoto. Sangat besar, pada saat yang sama, Lindong yakin bahwa memang ada orang kuat yang mengamatinya secara diam-diam. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan kekuatan spiritual tingkat pertama di tingkat Kaisar Abadi tidak dapat menandinginya. Karakter seperti itu mungkin jarang terjadi di wilayah Linglan. Lindong diam-diam terkejut, tapi wajahnya tidak menunjukkannya sama sekali. Masih mengobrol dengan Ni Hongdou, di sisi lain,
Yueji juga memasang tatapan curiga di matanya. Lindong menoleh untuk melihat dirinya sendiri. Apakah ini suatu kebetulan, atau apakah dia menemukan keberadaannya sendiri dan melakukannya dengan sengaja? Jika kebetulan, tidak apa-apa. Jika Anda menemukan diri Anda sendiri dan melakukannya dengan sengaja, pasti ada penjelasannya. Setelah memulihkan 80% kekuatan jiwanya pada puncaknya, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia sangkar roh. Selama Anda sengaja menyembunyikannya, tidak ada yang bisa menemukannya. Yueji mulai mengingat semuanya mulai dari saat dia bertemu Lindong hingga saat dia pergi. Tiba-tiba, aku menyadari bahwa pria yang bersamaku siang dan malam selama 2 tahun ini agak misterius, dan sepertinya aku tidak terlalu mengenalnya. Saya sering menghilang dari pandangan saya, baik saat mundur atau keluar untuk menangani berbagai hal. Kadang sehari, kadang 2 atau 3 hari. Saat itu, Yueji belum memulihkan ingatannya, dan dia hanyalah seorang gadis kecil yang sederhana. Sekarang kalau dipikir-pikir baik-baik, Lindong punya banyak rahasia. Secara khusus, Lindong memiliki aura unik yang dapat membawa manfaat besar bagi jiwa orang-orang terdekatnya. Ini mungkin merupakan perawakan yang sangat langka dan istimewa. Namun, alam semesta begitu luas sehingga penuh dengan keajaiban, dan domain Linglan dari peradaban tingkat 9 hanyalah setetes air di lautan. Tidak mengherankan jika beberapa bentuk fisik khusus muncul. Selain itu, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dan tidak ada yang aneh dengan hal ini. Tsukiji menggelengkan kepalanya, sepertinya aku terlalu sensitif. Lindong tidak lemah, tapi dia juga tidak lemah. Mengingat usianya, dia tidak jauh lebih kuat. Jika Anda ingin menemukan diri Anda saat ini, Anda setidaknya harus memiliki kekuatan jiwa kaisar alam. Mungkinkah dia mencapai alam kekaisaran dengan kekuatan jiwanya di usia yang begitu muda? Itu hanya suatu kebetulan. Melihat dirinya sendiri pasti merupakan tindakan yang tidak disengaja oleh Lindong. Yueji menatap Lindong beberapa saat, seolah dia ingin membekaskan penampilannya dengan kuat di dalam hatinya. Perpisahan hari ini, sulit untuk mengatakan apakah kita akan bertemu lagi. Kalaupun ada, saya tidak tahu kapan akan ada. Pertarungan antara domain Linglan dan klan super mekanik dan klan pemakan jiwa tidak akan berakhir dalam 1 atau 2 hari, atau dalam 1 atau 2 tahun. Perang agresif antara peradaban 9 tingkat seperti ini bisa memakan waktu mulai dari 100 tahun hingga puluhan ribu tahun untuk menentukan pemenangnya. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, gumam Yueji pada dirinya sendiri. Lalu lampu hijau tiba-tiba muncul di tubuhnya. Tubuh yang awalnya dewasa berubah menjadi seorang gadis remaja. Jika Lindong ada di sini, dia bisa dikenali secara sekilas. Siapa dia jika dia bukan orang tuan-tuan? Saudaraku, aku harus pergi. Masih ada hal-hal sangat penting yang menunggu untuk aku lakukan. Ini terkait dengan hidup dan mati seluruh wilayah Linglan. Aku harus pergi. Kuharap kita bisa bertemu lagi di masa depan. Jika saatnya tiba, aku akan membereskan semuanya. Aku beritahu kamu, jika tidak ada kesempatan, mari kita lupakan satu sama lain. Anggap saja 2 tahun ini sebagai mimpi. Tuan-tuan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya pada Lindong, tapi dia tidak berani mengatakannya di hadapannya. Lalu lampu hijau menghilang. Tubuh kecil itu menghilang sepenuhnya dan meninggalkan dunia sangkar roh dengan paksa. Lindong mengandalkan sistem, produk peradaban tingkat dewa, untuk mengabaikan aturan dunia sangkar roh dan melakukan perjalanan bola-balik antara dunia nyata dan dunia sangkar roh kapan saja dan di mana saja. Yueji mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat untuk melarikan diri secara paksa dari dunia sangkar roh. Keduanya mungkin terlihat berbeda, namun memiliki tujuan yang sama.
Tidak perlu bergantung pada titik turun untuk meninggalkan dunia sangkar roh. Saat ini, hati Lindong bergetar. Saya mempunyai perasaan naluriah bahwa sesuatu yang penting telah meninggalkan saya. Di saat yang sama, aura kuat yang mengunci dirinya menghilang. Lindong buru-buru menoleh dan melihat ke arah sosok gelap itu. Tidak ada apa-apa, seolah tidak pernah muncul. Siapa itu? Dia 100% yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang sekuat itu di dunia Starflight atau dunia sangkar roh. Namun sosok yang tersembunyi di kegelapan memberinya perasaan familiar. Sangat sulit bagi Lindong untuk memahaminya, menghadapi orang yang tidak tahu apakah dia musuh atau teman. Dan lebih kuat dari dirinya, Lindong tidak berani menghubunginya dengan gegabah. Dia hanya bisa menggunakan sistem untuk menyembunyikan dirinya dengan patuh untuk menghindari kecelakaan yang tidak perlu. Dia percaya pada kemampuan sistem, tidak ada yang bisa menemukan kekuatannya sendiri tanpa secara aktif mengekspos dirinya. Jika Lindong tidak terlalu berhati-hati dan lebih berani, dia akan langsung memperlihatkan kekuatannya dan menghadapi Yueji Gayung bersambut. Anda mengamati saya dan menguji saya juga bisa melihat siapa Anda. Yueji tidak terburu-buru untuk pergi. Apa arti kekuatan jiwa dari alam kaisar? Bagaimana mungkin Lady Diji, salah satu dari 5 kaisar Linglan, tidak mengetahuinya? Itu adalah orang kuat yang ditakdirkan untuk menerobos ke ranah kekaisaran. Bahkan belum, di masa depan, dia pasti akan melangkah ke alam kekaisaran yang sebenarnya. Orang-orang seperti itu sangat membantu wilayah Linglan yang sedang dilanda krisis saat ini. Mungkin berlebihan kalau dikatakan bisa membalikkan keadaan, tapi setidaknya bisa meningkatkan tingkat kemenangan secara signifikan. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem sejati memainkan peran lebih besar dalam perang peradaban tingkat 9 daripada lusinan prajurit setengah langkah Kaisar Realem. Jika Anda tahu bahwa Lindong memiliki kekuatan jiwa Kaisar Realem, Yueji kemungkinan besar akan membujuk Lindong untuk berpartisipasi dalam perang berikutnya untuk mempertahankan tanah airnya. Lindong tertegun di sana, memikirkan identitas orang yang disembunyikan. Tanda keakraban itu tidak salah lagi, tapi Lindong tidak ingat di mana dia bertemu orang ini. Tentu saja, dia tidak akan mengasosiasikan orang ini dengan orang tuan-tuan. Ketika tuan-tuan pergi, dia hanyalah seorang gadis remaja. Sedangkan untuk karakter hati-hati Lindong, dia tidak berani memperlihatkan kekuatannya dan menghadapi Yueji Gayung bersambut. Jika dia tidak berhati-hati, dia tidak akan menjadi Lindong, dan dia mungkin tidak akan bertahan sampai sekarang. Karakternya yang hati-hati itulah yang memungkinkan Lindong pergi jauh dari bumi hingga alam bintang dan menjadi makhluk yang dihormati oleh banyak sekali makhluk di alam bintang. Melihat Lindong tiba-tiba linglung, Ni Hongdou mau tidak mau bertanya, "Tuan, ada apa denganmu?" "Oh, bukan apa-apa, saya hanya memikirkan beberapa hal dari masa lalu." Lindong, yang disela, tidak melanjutkan. Sekarang pihak lain telah pergi, tidak akan terjadi apa-apa. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum saya bisa mencapai tingkat kekuatan itu. Jika kita bertemu lagi, dia harus naik dan menanyakan identitas pihak lain. "Tuan muda, ayo berangkat sekarang." "Oke." Setelah tiba di kota Ember, Anda dan Lao dia harus bekerja keras. Saya mungkin punya banyak waktu dalam pengasingan lain kali. Jika Anda butuh sesuatu, berkumpul saja dan tunggu aku keluar. Kita akan menghadapinya bersama nanti, kata Lindong. Kota Ember harus menjadi perhentian terakhirnya di dunia sangkar roh. Sesampai di sana, tanpa orang tuan-tuan, dia akan kembali ke dunia nyata untuk menemani semua orang hampir sepanjang waktu. Paling-paling, saya hanya kembali sesekali untuk melihat apakah ada masalah yang perlu diselesaikan sendiri. Bagaimanapun,
He Yaoting harus terus mengeluarkan uang untuk membantunya mendapatkan poin. Pertama, berikan vaksinasi pada Ni Hongdou. Jangan khawatir, Tuan, kami pasti akan melakukan bagian kami dengan baik dan tidak akan membiarkan Anda mengkhawatirkannya. Istirahatlah dengan tenang. Oke, ayo pergi, lihatlah Ember. Salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar roh. Akan seperti apa kota ini? Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Saat di jalan, Lindong hanya bisa diam di dalam gerbong dan tidak bisa kembali ke dunia nyata. Karena dia bereksperimen, dimanapun Anda berada saat meninggalkan dunia sangkar roh, Anda akan muncul di sana saat kembali. Poin ini tidak akan berubah. Hal ini tidak terpengaruh oleh pergerakan kereta kuda. Misalnya, Lindong meninggalkan dunia sangkar spiritual ketika kereta kuda sedang berjalan. Ketika dia kembali ke sini, dia tidak berada di dalam kereta, tetapi tempat di mana kereta itu lewat ketika dia pergi. Jadi saya hanya bisa pergi ketika saya berhenti untuk istirahat di malam hari. Malam tiba, ketiga gerbong itu menemukan tempat untuk beristirahat. Setelah Lindong memerintahkan Ni Hongdou untuk tidak mengganggunya, dia mundur dari dunia sangkar roh. Di alam Xingsu, sekte kaca berwarna-warni, Lindong membuka matanya. Melihat 30 kotak kayu indah di depannya, senyuman muncul di wajahnya. Ini adalah hasil kerja keras selama lebih dari sebulan siang dan malam. Untungnya, itu diteliti dan berhasil diproduksi. Mulai sekarang, tidak perlu tinggal di alam Xingsu dan menunggu keluarga Lan datang. Selama Anda meninggalkan 2 kotak kayu kecil berisi klon Anda, Starfight World sangat aman. Orang terkuat di klan Lan hanya di tingkat leluhur. Klonnya memiliki kekuatan bertarung awal kaisar-kaisar. Level dewa leluhur hanya bisa dibunuh secara instan. Bahkan jika klan Lan keluar dengan kekuatan penuh, tidak akan ada cukup klon untuk membunuh mereka. Sekarang dia ingin memberikan kotak kayu kecil itu. Berikan Xuan Yuan Shou 2 agar dia melindungi keselamatan dunia Starfight. Yang lain hanya perlu melindungi diri mereka sendiri. Lindong sebenarnya tidak perlu menghasilkan banyak. Sebagian besar Yunsi dan yang lainnya bersama-sama, dan tidak ada gunanya memiliki lebih banyak. Namun Lindong juga punya pertimbangannya sendiri. Jika lebih sedikit yang dilakukan, Anda ingin menyimpannya untuk siapa? Apakah mereka Yunsi dan Zhao Xuan yang paling lama bersamanya? Atau Huang Fuxiyu dan Bai Li Yanhong? Siapa yang terkuat? Meskipun orang-orang ini memberikannya, apa yang harus dilakukan dengan sisanya? Meski semua orang tidak mengatakannya, mereka pasti akan merasa sedikit tidak nyaman di hati. Akhirnya memikirkannya, Lindong memutuskan untuk membuat lebih banyak dan mendistribusikannya secara merata kepada semua orang. Dia masih tidak bisa melakukan hal-hal yang menguntungkan satu hal dibandingkan yang lain. Bukan masalah besar jika saya hanya sedikit lelah. Setelah bangun dan membawa kotak kayu kecil itu, Lindong berjalan keluar dari retret. Pemberhentian pertama adalah ke tempat Gongsun Zimeng, lalu ke Xuan Yuan Shou dan Su Sueling, dan akhirnya kembali ke tempat Yunsi. Dengan kekuatan Kaisar Realem, kecepatan Lindong telah mencapai kecepatan luar biasa. Aturan luar angkasa dari alam Xingsu tidak bisa lagi menahannya sama sekali. Tidak perlu banyak waktu untuk melintasi seluruh Starfight Realem. Saat ini, Gongsun Zimeng sedang berada di ruang kerjanya, menangani berbagai urusan di benua warna-warni. Sekte kaca warna-warni adalah kekuatan terkuat di benua warna-warni dan menjaga ketertiban benua warna-warni. Sebagai kepala sekte kaca warna-warni, Gongsun Zimeng secara alami harus mengelola seluruh benua warna-warni. Dia tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal kecil, tetapi hal-hal besar membutuhkan persetujuannya. Setelah membaca laporan satu demi satu,
Gongsun Zimeng berdiri dan menggerakkan tubuhnya. Biasanya, pemimpin suatu kekuatan bukanlah orang yang paling berbakat. Karena terlalu banyak hal sepele yang harus diselesaikan, waktu untuk berkultivasi akan berkurang. Gongsun Zimeng tidak ingin menjadi pemimpin klan ini. Sayangnya tidak ditemukan orang yang mampu mengambil alih. Apalagi sekarang Lindong sedang mundur di sini. Sekte kaca warna-warni telah menjadi tanah suci alam Xingsu, dan dapat dikatakan telah menarik perhatian seluruh alam Xingsu. Masalah sekecil apapun akan menjadi besar tanpa batas. Gongsun Zimeng tidak berani melepaskannya jika tidak dapat menemukan orang yang tepat. Seringkali, dia iri pada Baili Yanhong, sementara Gongsun Zimeng sedang berpikir keras. Sebuah suara terdengar di telinganya, "Saudari Meng, ini kerja keras dan kamu belum istirahat." Mendengar suara familiar ini, Gongsun Zimeng tahu siapa yang datang. Mengikuti suara itu, aku menoleh dan melihat Lindong duduk santai di sana dengan menyilangkan kaki. "Lindong, apakah kamu di sini seperti ini?" Gongsun Zimeng bertanya dengan gembira. "Saya datang menemui Suster Meng. Saya tidak menyangka akan masih berurusan dengan urusan sekte selarut ini. Tampaknya pemimpin sekte ini tidak mudah. Segala macam hal setiap hari. Sangat disayangkan menemukannya tanpa penerus yang cocok. Saya pasti sudah lama terdegradasi ke baris kedua." Gongsun Zimeng tidak bisa menahan keluhannya. "Kak Meng, sebenarnya aku cukup terkejut. Kamu mengatakan bahwa karena menjadi pengambil keputusan suatu negara sangat melelahkan. Mengapa semua orang masih berkumpul satu sama lain dan bertarung sampai mati selama berabad-abad? Karena situasi ini, ada banyak kasus di mana saudara-saudara saling bermusuhan dan ayah serta anak menjadi musuh," tanya Lindong dengan bingung. Sebenarnya sangat sederhana. Menjadi pengambil keputusan suatu kekuatan memang melelahkan, tapi perasaan mengendalikan situasi secara keseluruhan dan memutuskan hidup dan mati orang lain dengan satu kata masih membuat kebanyakan orang terobsesi dengan hal itu. Mereka akan lebih baik lelah dan mengontrol hidup dan mati orang lain. Saya tidak ingin santai saja dan membiarkan orang lain mengontrol hidup dan mati saya. Terkadang jika saya tidak melawan, hidup mungkin tidak mudah, jelas Gongsun Zimeng. "Jadi begitu, Saudari Meng lebih tahu, Lindong, tidak semua orang bisa sepertimu, memiliki bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan begitu acuh terhadap hak, pasti sangat melelahkan, lakukan saja sesukamu, tidak ada yang tahu mana yang akan datang lebih dulu, besok atau kecelakaan, kan?" Bersambung,